Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yaya Mustafa Hamzah. Saya mahasiswa baru Universitas Al-Ghifari jurusan Administrasi Negara semester 1 tahun 2020. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Tia Irawan SPD MAP. Langsung saja kita ke materi berikut ini. Audio Jungle. Nah, di sini saya memilih 2 poin, yaitu poin yang pertama adalah sebutkan fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi, dan poin yang kedua sebutkan dan jelaskan mengapa kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga memiliki bahasa nasional. Langsung saja simak baik-baik materi berikut ini. Nah, langsung saja di sini saya akan membahas tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Mengapa dikatakan demikian? Karena bahasa Indonesia memiliki nilai-nilai luhur budaya dan sosial. Nilai ini pun yang dijadikan cermin bahasa Indonesia, sehingga semestinya warga Indonesia bersedia menjunjung dan mempertahankannya. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Mengapa dikatakan demikian? Karena bahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan dijadikan sebagai identitas, terutama saat Anda misalkan pergi jalan-jalan ke luar negeri. Nah, otomatis Anda akan sedikit menggunakan bahasa Indonesia sebagai identitas kita sendiri. Poin yang ketiga, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Mengapa dikatakan demikian? Coba Anda bayangkan, di Indonesia merupakan negara yang majemuk, banyak sekali bahasa-bahasa daerah khususnya, yang tentunya kita tidak mungkin mengetahui satu persatu dan hafal satu persatu bahasa daerah tersebut. Nah, inilah kenapa bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa pemersatu atau bahasa persatuan. Dan poin yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya. Karena masih berkaitan dengan poin sebelumnya, bahasa Indonesia mampu meleburkan perbedaan di berbagai daerah di antara Indonesia. Bayangkan saja jika tidak ada bahasa Indonesia, mungkin kita tidak bisa berkomunikasi dengan lancar. Misalkan kita pergi ke Papua misalkan, atau ke daerah Aceh atau Sumatera atau dan sebagainya. Nah, sekarang kita membahas tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Nah, di sini ada 3 poin. Di antaranya yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa kenegaraan. Mengapa demikian? Karena bahasa Indonesia sudah tertuang dalam naskah proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945. Setelah pembacaan proklamasi, secara otomatis bahasa Indonesia digunakan dan wajib digunakan dalam sejumlah aspek, misalkan dalam kegiatan hari-hari besar, upacara-upacara bendera, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dunia pendidikan. Nah, kita bayangkan saja kalau misalkan tidak ada bahasa Indonesia, mungkin daerah-daerah Indonesia akan sulit berkomunikasi, terutama dalam bidang pendidikan. Untuk itu, di setiap jenjang itu bahasa Indonesia itu pasti ada, dan bukunya rata-rata semua berbahasa Indonesia. Dan poin yang ketiga, yaitu sebagai pemersatu di tingkat nasional. Mengapa dikatakan demikian? Karena pemahaman bahasa Indonesia di tingkat tertinggi sangat krusial, sebab bahasa Indonesia
digunakan sebagai alat penghubung. Sebut saja dalam tata cara aspek kita melaksanakan suatu pembangunan infrastruktur ataupun lain sebagainya. Nah, poin yang pertama sudah selesai. Sekarang saya akan menjelaskan mengapa kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga memiliki bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu yang diraih dengan cara yang penuh perjuangan. Bayangkan saja, sebelum kita merdeka, bahasa Indonesia itu belum diresmikan. Kita masih menggunakan bahasa Melayu, khususnya di kalangan pemerintahan kolonial Belanda. Tentu hal ini membutuhkan perjuangan dan waktu yang sangat lama agar bahasa Indonesia bisa diresmikan dan menjadi bahasa nasional. Dan kita harus sangat menghargai dan juga menjunjung tinggi bahasa negara Indonesia ini dengan patriotisme yang tinggi. Karena apa? Karena bahasa Indonesia sendiri itu tidak mudah memperjuangkannya, apalagi tentang kemerdekaan. Yang kedua, mengapa kita harus bangga mempunyai bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Nah, dulu bahasa Melayu itu digunakan pada zaman kolonial Belanda itu hingga mencakup Malaysia, diantaranya Brunei dan lain sebagainya. Nah, berarti bahasa Indonesia ini sudah dikenal di kalangan negara-negara di Asia Tenggara, misalkan Malaysia yang tidak beda jauh bahasanya dengan bahasa Indonesia, cuman ada perbedaan sedikit antara kosakata. Nah, ini tentu sangat membanggakan bagi kita karena bahasa Indonesia sendiri itu sudah internasional, sudah hampir di Asia Tenggara itu sudah mengenal bahasa Indonesia, namun ada perbedaan sedikit-sedikit. Poin yang ketiga, kenapa kita harus bangga mempunyai bahasa Indonesia? Di antaranya adalah bahasa Indonesia sudah dipelajari oleh bangsa lain, misalkan universitas di Australia, ada yang juga di Jepang dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia itu sangat penting dan orang lain ingin belajar bahasa Indonesia. Nah, kita harus sebagai warga negara yang baik harus bangga ketika bangsa lain belajar bahasa Indonesia, karena itu bisa mengangkat derajat dan martabat negara kita. Poin yang keempat, kenapa kita harus bangga mempunyai bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia itu sangat kaya akan keberagamannya, sangat kaya akan kemajemukannya, dan ini patut kita hargai dan patut kita banggakan. Apalagi bahasa Indonesia ini mempunyai banyak kosakata yang sangat kaya dan sangat tentu kita belum hafal semua tentang kosakata yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Poin yang terakhir, mengapa kita sebagai warga negara harus bangga mempunyai bahasa Indonesia? Menurut artikel yang saya baca, bahwasannya bahasa Indonesia itu sudah diajukan agar supaya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, khususnya wilayah ASEAN. Dapat Anda bayangkan kalau misalkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional khususnya ASEAN, tentu kita sebagai warga negara merasa bangga dan juga merasa lebih memiliki khususnya bahasa Indonesia. Nah, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.